Santo Wilfridus, uskup dan pengaku iman. Wilfridus lahir di Ripon, Northumbria, Inggris pada 643. Pada usia 13 tahun, ia tinggal di istana Oswy, Raja Northumbria. Enfleda, permaisuri Raja Oswy, menerima dia dengan senang hati dan menganggap dia sebagai anaknya sendiri. Enfleda kemudian mengirim dia ke biara Lindisfarne untuk mempelajari ilmu-ilmu suci dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Di biara itu, Wilfridus dididik dalam tata cara liturgi Keltik. Akan tetapi kemudian ia meninggalkan biara itu dan pergi ke Canterbury karena apa yang didapatnya di Lindisfarne tidak memuaskan hatinya. Dari Canterbury ia pergi ke Lyon, Prancis pada tahun 652, dan dari Lyon ia pergi ke Roma. Di sana ia menjadi sekretaris pribadi Paus Martinus pertama sambil belajar hukum dan tata cara liturgi Romawi. Setelah menyelesaikan pendidikan di Roma, ia kembali ke Lyon. Ia menetap di sana selama 3 tahun lebih sambil melancarkan perlawanan terhadap adat istiadat dan liturgi Keltik. Pada 660, ia memberanikan diri kembali ke Inggris untuk menyapu bersih adat istiadat kafir yang ada di sana. Karena pandai dalam hukum dan tata cara liturgi Romawi, Raja Akridus dari Deira memberinya dana untuk mendirikan sebuah biara baru di Ripon. Dari biara inilah ia menerapkan aturan hidup pembiara Santo Benedictus yang dikenalnya ketika belajar di Roma. Tidak lama kemudian ia ditabiskan menjadi imam oleh Santo Agilbertus, seorang uskup berkebangsaan Prancis yang bekerja di wilayah Saxon Barat. Di Inggris, bintang Wilfridus semakin bersinar terang. Situasi gereja pada masa itu kacau balau karena perpecahan di kalangan umat. Oleh karena itu, sebuah sinode diselenggarakan di Whitby, tepatnya di biara Santa Hilda, untuk menyelesaikan pertikaian pendapat antara kelompok yang mengikuti kebiasaan liturgi Keltik dan kelompok yang mau mengikuti tata cara liturgi Romawi. Kebiasaan liturgi Keltik telah menyebar luas dan dipraktikkan di semua wilayah Inggris dan berbeda sekali dengan tata cara liturgi Romawi dalam hal-hal seperti tanggal hari raya Paskah, upacara permandian, dan upacara-upacara lainnya. Wilfridus dengan gigih memperjuangkan penerimaan dan pemakaian tata cara liturgi Romawi. Ia berhasil mempengaruhi Raja Oswy dan mendesaknya untuk mengakui dan menerapkan di seluruh Inggris aturan liturgi yang berlaku di seluruh gereja Latin. Pada tahun yang sama, Wilfridus ditabiskan menjadi uskup untuk diocese York di Compiègne, Prancis oleh Santo Agilbertus. Sayangnya karena ia terlambat datang ke York setelah penabisannya, Raja Oswy mempercayakan keuskupan York kepada Chad. Wilfridus tidak mau mempermasalahkan hal ini. Sebaliknya, ia pergi ke biara Ripon sampai Santo Theodore, uskup Canterbury, mendesak Chad turun dari tahta pada 669. Sejak itu, Wilfridus menduduki tahta keuskupan York dan giat melaksanakan tugas kegembalaannya. Ia giat memperkenalkan dan menerapkan tata cara liturgi Romawi di seluruh keuskupannya. Sayangnya dalam usahanya itu, ia terus-menerus menghadapi berbagai masalah. Theodore didukung oleh Raja Ecgfrithus, pengganti Oswy, berusaha membagi wilayah keuskupan York sebagai protes terhadap kebijakan Wilfridus menerapkan tata cara liturgi Romawi di keuskupan York. Wilfridus berangkat ke Roma untuk melaporkan langsung masalah itu kepada Paus Agato. Paus mendukung Wilfridus dan mempersalahkan Theodore dan Raja Ecgfrithus. Namun, Ecgfrithus tidak menerima apa yang diputuskan Paus Agato. Oleh karena itu, Wilfridus pergi ke Inggris Selatan dan selama 5 tahun bekerja di sana di antara orang-orang Saxon. Baru pada 686, ia didamaikan dengan Theodore melalui bantuan Raja Alfridus, pengganti Ecgfrithus. Namun pada 691, Wilfridus sekali lagi dibuang karena tidak menyetujui pembagian wilayah keuskupan York. Karena itu pada 704, Wilfridus sekali lagi pergi ke Roma untuk melaporkan masalah itu kepada Paus Yohanes ke-6. Paus menganjurkan agar segera diadakan sinode di Yorkshire untuk mencari jalan terbaik bagi masalah itu. Sinode akhirnya mencapai kesepakatan, yaitu bahwa Ripon dan Hexham dipercayakan kepada pelayanan Wilfridus. Wilfridus meninggal dunia dalam suatu kunjungan pastoral di biara Santo Andreas di Ondle, Northamptonshire pada tahun 709. Santo Wilfridus, doakanlah kami.